Ribuan hektar lahan milik masyarakat dan perusahaan di Provinsi Jambi terbakar akibat musim kemarau yang begitu panjang melanda Provinsi Jambi. Kebakaran juga disebabkan masyarakat membakar lahan untuk pembukaan lahan baru. Dari 5.000 hektar lahan yang terbakar, tim Satgas belum mendapat data berapa luas lahan milik masyarakat dan milik perusahaan yang terbakar. Sampai saat ini kebakaran lahan di Provinsi Jambi dari atas sudah mulai padam, namun di dasar lahan api masih hidup, lantaran lahan yang terbakar merupakan lahan gambut. Kondisi kebakaran di lahan gambut ini cukup berbahaya, sangat rentan terhadap kebakaran susulan. Apalagi di lokasi kejadian angin cukup kencang membuat api kembali hidup. Guna memastikan api tidak ada lagi, tim Satgas Karhutla Jambi melakukan upaya pendinginan pasca pemadaman. Kebakaran lahan di Provinsi Jambi pada tahun 2023 ini cukup rendah dibanding tahun sebelumnya. Bahkan kebakaran lahan di Provinsi Jambi rutin setiap 4 tahun. Dengan pola pembukaan lahan yang kering dikumpulkan dan di tahun ketiga terbakar. Tim Jagas hari tetap melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan sebagaimana strategi yang telah saya sampaikan. Baik kunci dari penanganan Satgas ini, efektivitas Satgas untuk melakukan tugasnya adalah sinergitas dari seluruh komponen masyarakat, TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Manggala, semua komponen masyarakat dilibatkan. Satgas Karhutla Jambi menyebut masalah kebakaran hutan yang terjadi di Jambi kebanyakan disebabkan tindakan masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. Warga mengumpulkan pelepas sawit untuk dibakar sambil ditunggu. Bahkan warga yang melakukan pembakaran, sebagian lupa melihat kebun yang dibakar, sehingga api membesar dan meluas ke lahan milik warga lainnya. Namun sebagian masyarakat sudah mulai sadar tidak lagi membakar, membuka lahan dengan membakar. Namun fakta lain diungkap Walhi Jambi yang menyebut masyarakat ini sebetulnya adalah korban dari monopoli air melalui pembangunan kanal oleh perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, salah satunya PT EWF yang ada di Desa Rukam, Kabupaten Muaro Jambi. Data dari Walhi Jambi, perusahaan EWF membuat kanal dengan tinggi mencapai 3 meter dengan panjang mencapai 2 kilometer. Dampak kanal yang dibuat oleh perusahaan ini sangat dirasakan oleh warga sekitar perusahaan, terutama dampak perekonomian dan lahan perkebunan warga sekitar kanal tersebut. Menurut Walhi Jambi, kanal setinggi 3 meter ini dibangun sejak 10 tahun silam. Kala musim kemarau, air dari sungai disedot ke dalam area perkebunan perusahaan. Saat musim hujan, air dari dalam perkebunan disedot keluar, sehingga menyebabkan lahan masyarakat terendam banjir. Dampak kanal tersebut, lahan perkebunan milik masyarakat Desa Rukam tidak dapat difungsikan. Bahkan lahan masyarakat saat ini terbengkalai dipenuhi dengan semak belukar. Sebelumnya, lahan tersebut bisa menambah penghasilan mereka. Saat ini warga terpaksa bekerja menjadi buruh di perusahaan. Walhi juga meminta pihak terkait untuk fair terkait kebakaran lahan ini. Apabila masyarakat membakar silahkan diproses, namun apabila perusahaan yang membakar atau lahannya terbakar, petugas juga harus terbuka dan menindak perusahaan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, jangan sampai masyarakat yang dijadikan kambing hitam. Pembangunan tanggul ini berdampak ke sumber air yang selama ini dipakai oleh masyarakat untuk kebutuhan pertanian, mencari ikan, wilayah-wilayah mencari ikan dan sebagainya. Nah itu sekarang dihilangkan dengan mereka membuat tanggul yang tinggi untuk menjaga debit air untuk wilayah perkebunan mereka. Nah mereka ketika di musim hujan mereka akan memompa air yang ada yang masuk ke dalam kebun mereka itu keluar, sehingga berdampak kepada wilayah pemukiman masyarakat Desa Rukam, karena pemukiman masyarakat Desa Rukam itu ada di sepanjang Sungai Batanghari. Nah, ketika musim kemarau mereka menutup pintunya agar mempertahankan air untuk tetap ada di dalam kebun mereka. Nah, itu yang menurut kita itu berdampak kepada masyarakat Desa Rukam. Kebakaran lahan tidak saja merusak lingkungan, juga sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar lokasi dan warga kota Jambi. Dampak kebakaran lahan ini, kabut asap tipis sudah mulai selimuti kota Jambi dan daerah sekitar. Dengan aroma asap yang begitu kuat yang terdampak terhadap kesehatan warga, salah satunya penyakit ISPA. Sudah 2 pekan terakhir kabut asap selimuti kota Jambi, dan kondisi ini sangat dikeluhkan warga kota Jambi saat mengantar anak ke sekolah maupun pergi bekerja. Setiap pagi mengantar anak berangkat sekolah, warga merasakan mata perih di jalan, sesak nafas, dan aroma yang tidak sehat. Untuk antisipasi keluarga terjangkit penyakit ISPA, warga mengurangi aktivitas anak-anak di luar rumah dan tetap berada di dalam rumah.
Saat ini ratusan warga di Kabupaten Muaro Jambi terkena penyakit ispa akibat kabut asap, terutama anak-anak dan orang tua. Selain itu, warga juga sudah menyiapkan masker. Setiap anak yang pergi keluar bermain maupun ke sekolah diwajibkan menggunakan masker. Piko Saputra, salah satu warga Jambi, menyebutkan dirinya dan keluarga saat ini belum pergi berobat ke dokter lantaran kondisi kesehatan masih aman dan belum ada yang membahayakan. Kalau pagi-pagi itu pas kita keluar mau ngantar anak sekolah, pukul 6 pagi itu udah terasa banget mata pedih, itu kabutnya udah mulai terasa. Tapi menjelang siang kabut asapnya mulai hilang di bawah angin gitu. Kadang sore ngulang lagi timbul. Untuk kesehatan kadang terasa napas sesak, mata pedih. Kita ini aja paling-paling pengawasan anak-anak, suruh jangan main terlalu banyak di luar, banyak di dalam rumah. Walaupun kalau mau pergi pakai masker, udah kita siapin masker. Warga berharap jangan ada lagi kabut asap akibat kebakaran lahan yang sangat merugikan seluruh masyarakat Kota Jambi. Jangan sampai terulang kasus kabut asap pada tahun 2015 silam, yang sebabkan roda perekonomian Jambi anjlok, bahkan sejumlah maskapai penerbangan tutup dan tidak bisa beroperasi lantaran jarak pandang yang tidak aman. Jumadi, Aan Priyanto, Kompas TV Jambi.